Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, wanita-wanita pergi ke makam dan membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari makam. Ketika masuk ke dalam makam, mereka tidak melihat jenazah Yesus. Mereka sangat bingung. Tiba-tiba berdirilah di hadapan mereka dua orang pemuda berpakaian putih berkilau-kilauan. Wanita-wanita itu amat terkejut dan menundukkan kepala, tetapi kedua pemuda itu berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak lagi di sini. Dia sudah bangkit. Ingatlah akan perkataan yang telah disampaikannya kepadamu. Putra manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga." Mereka pun teringat kembali akan perkataan Yesus itu. Sekembali dari makam, mereka menceritakan semuanya ini kepada ke-11 muridnya dan semua orang lain. Wanita-wanita itu ialah Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibunda Yakobus, serta wanita-wanita lain yang selalu bersama murid-murid Yesus. Mereka memberitahukan hal-hal itu kepada para rasul, tetapi para rasul tidak percaya. Mereka menganggap cerita itu omong kosong. Namun Petrus berdiri dan berlari ke makam. Ia menjenguk ke dalam makam, tetapi yang dilihat hanya kain kafan. Ia pun kembali keheran-heranan memikirkan apa yang terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara, saudari, adik-adikku yang terkasih, kita pada tahun ini diajak untuk mendengarkan kisah kebangkitan Tuhan menurut Lukas. Dan di sana diceritakan bagaimana para perempuan, ibu-ibu datang ke makam yang kosong. Tetapi di sana ibu-ibu itu diminta untuk melakukan sesuatu. Apa yang diminta kepada ibu-ibu itu? Yang diminta adalah ingat
perkataan Yesus. Ingat. Nah, itu yang akan menjadi permenungan kita pada malam hari ini. Ingat. Ingatlah perkataan Tuhan kepada Anda semua. Memang setiap tahun kita datang untuk merayakan kebangkitan Tuhan ya. Ini menjadi acara ritual yang menggembirakan. Kita bisa bertemu banyak saudara-saudari, mungkin Anda yang terlibat di dalam Trihari Suci ini juga sangat sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi ini bukan cuma ritual, Ibu Bapak, adik-adikku, saudara-saudari yang terkasih. Pertanyaannya, apa makna kebangkitan Tuhan buat Anda? Kalau tidak ada maknanya, sayang sekali Anda datang ke sini hanya buang-buang waktu saja ya kan? Sayang sekali Anda datang ke sini. Kalau kebangkitan Tuhan tidak ada maknanya untuk Anda. Maka para ibu-ibu tadi diminta ya, ingat perkataan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan itu yang juga akan diminta Tuhan kepada Anda semua. Ingat perkataanku kepadamu. Anda masing-masing disapa oleh Tuhan. Ya, Tuhan mau bicara kepada Anda dan itulah saat kebangkitan. Saya punya cerita kecil ya, pengalaman saya. Waktu saya masih frater dulu, saya disuruh berjalan kaki. Ya, nah, di suatu hari saya berjalan kaki dari pagi sampai sudah siang, sudah hampir jam 1. Jalannya panas seperti sekarang ini ya, panas sekali ya. Dan saya sudah kehabisan air. Memang saya sudah berencana untuk minta air. Tapi jalannya panjang dan hanya ada sawah-sawah. Tidak ada rumah, maka hati saya mulai panas dan mulai mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, sudah ikut kamu hidupku kok susah gitu ya. Maka saya jalan sambil kehausan ya, sudah hampir jam 1 belum makan, belum minum. Sampai akhirnya kami melihat di depan sana cukup ramai. Ternyata itu pasar, Ibu Bapak, saudara-saudari, adik-adik. Ada pasar di depan itu. Maka masih sambil mendongkol, saya sudah membayangkan saya mau mengetuk pintu rumah untuk minta air. Begitu saya masuk berjalan melintasi pasar itu, tiba-tiba seorang memanggil saya dari belakang. Mas. Maka saya berhenti ya. Ternyata yang memanggil saya adalah seorang kusir delman. Ya, jadi itu ya, kusir kereta berkuda. Anda sering lihat di Malioboro sana ya. Ini ada kusir delman sedang turun lalu kemudian memanggil saya, mendekati saya. Lalu apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya adalah dia mengulurkan sebotol air putih. Ini buat Mas. Saya terkejut karena saya tidak kenal orang itu. Setelah saya melanjutkan perjalanan hati saya diingatkan oleh Tuhan. Gak usah banyak mengeluh kamu,
Aku selalu memperhatikan kamu, aku selalu menjaga kamu, aku selalu ingat kamu. Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, Tuhan ingin Anda mengingat, ya, jangan lupa. Anda semua pasti pernah disapa oleh Tuhan dengan cara yang unik masing-masing, ya, sesuai dengan peran Anda. Entah Anda sebagai bapak, Anda sebagai ibu, Anda sebagai orang-orang muda, adik-adik semua yang masih sekolah, Anda semua pasti disapa, ya. Maka kita ingat bagaimana sapaan-sapaan Tuhan itu. Karena sapaan Tuhan itu menghidupkan, membebaskan kita seperti Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tuhan tidak pernah membuat hidup kita susah. Tuhan selalu menyapa kita. Itu namanya kebangkitan. Ya. Jadi ibu bapak, saudara-saudari, adik-adikku, ingat ya, ingat kembali kapan Anda disapa oleh Tuhan. Anda pasti disapa, saya yakin itu. Tapi mungkin Anda lupa. Nah, maka diingat, disyukuri, dan dihidupkan kembali. Karena hidup Anda adalah hidup yang sungguh berharga. Anda sudah diberi, seperti kata Nabi Yeskiel, hati yang baru. Hatinya baru, karena Anda adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Anda adalah anak-anak kebangkitan. Maka ibu bapak, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, mari kita melanjutkan pesiarahan hidup kita. Tahun ini adalah tahun jubileum pesiarah pengharapan. Kita melanjutkan hidup kita dengan penuh semangat. Kita mau ikut Yesus yang bangkit. Kita mau membagikan banyak rahmat untuk orang-orang di sekitar kita. Amin.